Halo saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Selamat akhir pekan buat para sahabat sekalian bersama dengan keluarga. Pada kesempatan ini saya hendak berbagi sedikit refleksi sekaitan dengan bacaan khotbah pada hari Minggu besok ya, tanggal 16 Februari dalam materi khotbah GPM, Gereja Protestan Maluk. Nah, besok saudara dan sahabat sekalian, khotbahnya akan terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi, Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Nah, judulnya adalah Perasaan Tenang Dekat Allah, atau Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Seperti sebuah lagu yang cukup populer, Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Nah, saudara dan sahabat sekalian, Mazmur ini dijelaskan atau diberi keterangan untuk pemimpin biduan. Menurut Yedutun, Mazmur Daud. Siapa Yedutun? Yedutun adalah salah seorang dari suku Lewi. Suku Lewi adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan di kemah suci atau di bait suci. Pada zaman Daud belum ada bait suci, karena bait suci dibangun oleh anaknya Salomo. Maka peribadahan umat Israel berlangsung di kemah suci, ya, tempat yang diyakini di situ Allah ada. Dan di kemah suci itu tentu ada simbol tentang kehadiran Allah. Salah satunya adalah tabut perjanjian. Nah, saudara dan sahabat, Yedutun adalah seorang anggota Bani Lewi atau suku Lewi yang memiliki keahlian di bidang musik. Dijelaskan bahwa dia adalah pemimpin musik yang kemudian memimpin nyanyian mazmur dan peribadahan di kemah suci. Nah, saudara dan sahabat sekalian, pada mazmur ini, pada ayat yang kedua, satu ayat yang meneguhkan saudara dan saya ketika kita mengalami suasana kebatinan yang tidak tenang. Entah karena pergumulan batin kita sendiri, tapi juga karena masalah-masalah yang datang dari luar diri kita. Dalam konteks itu, saudara dan sahabat sekalian, Daud meneguhkan kita semua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, daripadanya keselamatanku. Jadi jika Anda ingin tenang, maka Anda harus dekat dengan Allah. Karena Allah adalah sumber keselamatan. Nah, tentu saja ini sebuah pengakuan iman dari pemazmur Daud. Karena kalau kita baca mazmur ini, saudara dan sahabat sekalian, pada pasal-pasal sebelumnya, itu digambarkan tentang bagaimana Raja Daud berhadapan dengan berbagai macam tantangan, musuh-musuh yang menyerang dia. Mazmur 59, minta pertolongan melawan musuh. Doa memohon kemenangan. Doa untuk raja, masing-masing Mazmur 60 dan Mazmur 61. Demikian juga mazmur-mazmur yang lain yang menceritakan bagaimana Raja Daud berhadapan dengan rupa-rupa tantangan, kesulitan, ancaman, termasuk juga ancaman atas nyawanya. Saudara dan sahabat sekalian, kita ingat bahwa Daud juga terancam dari Raja Saul. Pernah satu kali Raja Saul menombak Daud, tapi tombak itu dapat dielakkan sehingga Daud selamat. Dan rupa-rupa ancaman yang lain. Dalam konteks itulah Mazmur Daud mengajak kita semua untuk dekat dengan Allah, karena disitulah kita akan memperoleh ketenangan dan keselamatan.
Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ketiga. Sekali lagi saya bacakan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Saya jadi ingat saudara sahabat sekalian, ketika saya mendapat kesempatan mengunjungi Yerusalem pada bulan Desember tahun lalu, ada 2 lokasi atau kondisi yang kemudian mengingatkan saya tentang apa yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama. Padang gurun dan gunung batu. Nah, saudara sahabat sekalian, gunung batu adalah suatu konteks yang menggambarkan bukan saja konteks geografi dan topografi dari masyarakat Timur Tengah, khususnya Israel. Tetapi kalau kita membaca konteks sosial, politik, militer, maka gunung batu juga adalah tempat di mana seseorang menghindarkan dirinya dari berbagai macam senjata, tempat perlindungan. Jadi dalam perang pada kala itu, gunung batu dan benteng adalah tempat seseorang menemukan keselamatan dari berbagai macam terjangan. Ya, saudara sahabat sekalian, musuh yang menyerang. Ya, pada saat itu tentu tidak secanggih sekarang ya. Kalau sekarang ada bom atom ya, ada senjata nuklir dan lain sebagainya ya. Tetapi pada zaman dulu pertempuran, peperangan lebih menggunakan senjata-senjata seperti tombak, demikian juga panah dan pedang, lembing dan seterusnya. Dan gunung batu adalah tempat perlindungan. Jadi ketika Allah digambarkan sebagai gunung batu, maka itu mau menegaskan Allah sebagai tempat perlindungan untuk dapat keluar atau terhindar dari berbagai macam ancaman dan berbagai macam kesulitan. Nah, saudara dan sahabat sekalian yang terkasih, dalam ayat-ayat selanjutnya, Mazmur mengatakan, berapa lama kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah satu fakta yang dihadapi, yang digumuli oleh Raja Daud. Walaupun dia seorang raja, tapi bukan berarti bahwa dia terbebas dari berbagai rongrongan, berbagai macam ancaman terhadap eksistensi dan keselamatan dirinya. Ada orang-orang yang digambarkan di sini sebagai musuh-musuh yang selalu mencari jalan untuk membinasakan Raja Daud. Pada satu waktu, Raja Daud merasa seakan-akan Allah meninggalkan dia karena masalah yang datang silih berganti, sehingga dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi sekali lagi ia menemukan jawaban atas pertanyaan itu, yaitu hanya dekat Allah saja aku tenang. Ia juga menjadi sadar, saudara sahabat sekalian, bahwa kesulitan, tantangan, ancaman orang-orang yang membenci, orang-orang yang mempunyai maksud yang tidak baik juga terus berusaha untuk merongrong dia. Sebagai manusia tentu dia juga bisa depresi. Sebagai manusia dia juga bisa mengalami ketakutan, keputusasaan. Tetapi melalui Mazmur ini, Raja Daud memberi suatu solusi terhadap ancaman, tantangan itu adalah dekatkanlah dirimu kepada Allah. Ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Jadi Daud memberikan suatu nasihat kepada umat Israel pada saat itu untuk percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Perhatikan kata setiap waktu. Itu berarti bukan sewaktu-waktu saja. Percaya kepada Dia dalam setiap waktu, setiap hari, dalam segala suasana. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Sebab apa? Ia adalah tempat perlindungan kita. Nah, Allah adalah tempat perlindungan kita.
Dan pemazmur Daud selalu dan senantiasa meyakini bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih setia, dan Dia ada selalu bersama-sama dengan orang-orang yang bersandar, yang percaya kepadanya. Dan sahabat sekalian, bagaimana dengan kita hari ini? Terkadang kita nyaris putus asa, hilang harapan, karena kita menghadapi berbagai tekanan dan tantangan yang datang dari orang-orang di sekitar kita sendiri. Ya, orang-orang yang tidak memiliki niat baik untuk memberikan topangan kepada kita, tapi orang-orang yang cenderung mengharapkan kita mengalami kejatuhan, kita mengalami kesulitan. Ya. Dan pada saat itu kita bisa saja menjadi orang-orang yang menyerah dan pasrah kepada keadaan. Tapi lagi-lagi, saudara dan sahabat sekalian, kalau besok tema mingguan Lembaga Pembinaan Jemaat GPM bertumbuh di dalam pengharapan, maka di dalam tantangan, kesulitan, termasuk juga akhir-akhir ini ya saudara dan sahabat sekalian, kalau kita lihat sekarang ini ya, secara aktual sebagai bangsa kita menghadapi kebijakan politik nasional melalui efisiensi anggaran belanja negara. Ini juga sesuatu yang bisa membuat kita menjadi cemas, kita menjadi putus asa bagaimana nasibnya. Teristimewa mereka yang kecil dan lemah, orang-orang yang menggantungkan hidup dari aktivitas kerja-kerja informal. Mereka juga adalah kelompok yang rentan, yang bukan saja akan mengalami kesulitan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, tetapi Alkitab dan Mazmur 62 ini bukan memberi PHP ya, harapan palsu ya, tapi harapan yang teguh kokoh. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia adalah kota benteng, gunung batu, tempat di mana kita berlindung. Mari saudara dan sahabat sekalian, teguhkanlah imanmu, karena 2 minggu yang lalu kita berbicara dalam tema bertumbuh dalam iman. Minggu ini kita berbicara bertumbuh di dalam kasih, dan minggu besok kita akan berbicara tentang bertumbuh dalam iman. Maka Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat 13, dia mengatakan tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Paulus mengatakan yang lebih besar di antara ketiganya adalah kasih, tetapi bukan berarti 2 yang lain tidak penting. Dalam suatu wawasan Trinitas, 3 di dalam menjadi 1. 3 menjadi penting dalam satu kesatuan dan keutuhan. Iman harus teguh, pengharapan harus kokoh, dan kasih harus terus dipraktekkan. Di tengah kebijakan negara tentang efisiensi anggaran dengan segala dampaknya bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat kecil, maka tetaplah berpengharapan, perkuat iman, dan tetaplah saling mengasihi. Karena dengan begitu kita akan memperoleh ketenangan, kedamaian, dan damai sejahtera. Terima kasih saudara dan sahabatku. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Ibu asik dengan ibu pundunya, Ibu Sen. Terus sementara dengar sebenarnya cuma kan baca Kris pesan ini maifla, keju, mayones, baru terakhir di bawah tambah.